Halo, saya Dr. Agus Santoso, spesialis endokrinologi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia. Saya ingin menyampaikan fakta mengejutkan. Apakah setiap malam sebelum tidur, Anda merasa cemas apakah bisa bangun esok pagi? Apakah Anda khawatir tidak bisa melihat pernikahan cucu atau ulang tahun pertama cicit Anda? Tahukah Anda bahwa minyak zaitun biasa di dapur Anda bisa menyelamatkan atau justru membahayakan nyawa Anda? 9 dari 10 lansia di Indonesia salah menggunakan minyak zaitun. Sebagian besar dari mereka menghadapi masalah kesehatan serius dalam 5 tahun. Namun, dengan mengikuti isi video ini, Anda bisa berbeda. Sebagai dokter yang menangani penyakit kronis selama 30 tahun, saya akan mengungkap kebenaran mengejutkan yang disembunyikan industri medis dan farmasi. Saya akan membeberkan kekuatan minyak zaitun yang mereka rahasiakan, fakta luar biasa yang tak bisa dijelaskan secara medis. Nenek saya, berusia 89 tahun, menderita penyakit jantung. Namun, kakek saya yang seusia, setelah mengikuti aturan emas minyak zaitun yang saya ajarkan, hidup sehat hingga usia 98 tahun dan meninggal dengan tenang. Inilah rahasia yang akan saya bagikan hari ini. Jika Anda mengikuti langkah-langkah yang saya jelaskan, Anda bisa menghadiri wisuda cucu, ulang tahun cicit, dan momen keluarga berharga lainnya dengan sehat. Di akhir, saya akan membagikan resep emas penyelamat nyawa dari penelitian 30 tahun saya. Kakek Budi Hartono dari Surabaya, yang mengonsumsi obat kolesterol selama 15 tahun, berhasil menormalkan kadar kolesterolnya hanya dalam sebulan setelah mengikuti aturan emas minyak zaitun ini. Nenek Sariwulan dari Bali, yang menderita artritis selama 15 tahun, bebas dari nyeri dalam 3 bulan dengan metode ini. Sebelum memulai video, dukungan berupa langganan dan suka sangat membantu menyebarkan informasi penyelamat nyawa ini. Tekan tombol langganan sekarang dan aktifkan notifikasi agar Anda pertama kali mendapatkan rahasia kesehatan saya. Sekarang, saya akan mengupas satu persatu rahasia menakjubkan minyak zaitun dari pengalaman klinis 30 tahun saya. Jika kesehatan Anda membaik setelah menerapkan metode ini, bagikan pengalaman Anda di kolom komentar. Pengalaman Anda bisa menyelamatkan nyawa orang lain. Saya ingin tegaskan, minyak zaitun di dapur Anda bisa sangat bermanfaat atau justru berbahaya bagi kesehatan. Dari pengalaman 30 tahun menangani pasien, saya tahu minyak zaitun disebut emas cair sejak dulu. Orang-orang di Mediterania memiliki sedikit penyakit jantung karena minyak zaitun. Tapi mengapa rumah sakit jarang membahas ini? Alasannya sederhana, perusahaan farmasi tidak akan untung. Jika minyak zaitun di dapur lebih baik daripada obat mahal yang harus diminum setiap hari, bagaimana nasib perusahaan farmasi? Mereka tidak akan untung. Mari dengar kisah kakek Budi Hartono dari Surabaya. Beliau mengonsumsi obat kolesterol selama 15 tahun, dengan kadar mencapai 300, berisiko serangan jantung kapan saja. Namun, setelah putrinya, ahli gizi dari Rumah Sakit Universitas Indonesia, menyarankan metode minyak zaitun, beliau mencobanya. Awalnya, beliau ragu, menganggap minyak zaitun biasa saja. Tapi dalam sebulan, kolesterolnya turun dari 300 ke 200. Dokter pun terkejut. Yang penting adalah cara menggunakan minyak zaitun dengan benar. Banyak orang salah menggunakannya sehingga tidak mendapat manfaat. Minyak zaitun mengandung asam oleat dan polifenol yang memperkuat pembuluh darah dan mengurangi peradangan. Sayangnya, banyak yang merusak komponen baik ini, seperti menghancurkan permata. Fakta mengejutkan lainnya, lebih dari setengah minyak zaitun di pasaran adalah palsu atau dicampur minyak lain, sehingga tidak memberikan manfaat. Sebagai dokter, saya harus ingatkan, minyak zaitun tidak cocok untuk semua orang. Penderita batu empedu atau pankreatitis harus berhati-hati. Pak Joko Widodo dari Makassar, karena terlalu banyak minum minyak zaitun, dirawat karena pankreatitis. Sesuatu yang baik pun bisa berbahaya jika berlebihan. Minyak zaitun bisa sangat bermanfaat atau berbahaya. Jadi pelajari cara yang benar yang akan saya jelaskan. Jangan matikan video sekarang, atau Anda akan kehilangan informasi penting. Saya selalu bertanya pada pasien, minyak zaitun apa yang Anda gunakan? Banyak yang bilang membeli yang murah di pasar dan langsung menggunakannya di wajan panas. Ini masalahnya, cara ini menghilangkan manfaat minyak zaitun. Penelitian Profesor Marco Antonio dari Institut Minyak Zaitun Italia menunjukkan bahwa memanaskan minyak zaitun menghancurkan polifenol dan asam oleat. Minyak zaitun ekstra virgin asli pun
hampir tidak mengandung komponen ini jika bukan asli. Profesor Antonio bilang, banyak orang tidak tahu cara membedakan minyak zaitun asli, sehingga menggunakan yang palsu tanpa manfaat. Eksperimen di Rumah Sakit Universitas Indonesia menunjukkan, pasien yang menggunakan minyak zaitun ekstra virgin asli memiliki kesehatan pembuluh darah 3 kali lebih baik dibandingkan yang menggunakan yang palsu. Penemuan penting bersama Dr. Luis dari Universitas Madrid, Spanyol, adalah soal penyimpanan. Minyak zaitun yang terpapar cahaya, panas, atau udara akan rusak dan justru berbahaya, menyebabkan peradangan. Simpan di tempat gelap, sejuk, dan tutup rapat. Banyak yang menyimpan di atas meja dapur. Ini merusak minyak zaitun. Nenek Sariwulan dari Bali, yang menderita artritis selama 15 tahun, beralih ke minyak zaitun ekstra virgin asli dan menyimpannya dengan benar. Dalam sebulan, kadar peradangannya turun drastis, dan dalam 3 bulan, nyeri sendinya hampir hilang. 6 bulan kemudian, beliau bisa berjalan-jalan. Beliau berkata, "Sekarang saya bisa jalan-jalan dengan cucu tanpa khawatir kaki sakit. Mengapa rumah sakit tidak memberitahu cara sederhana ini?" Sebagai dokter, saya akui kami sering fokus pada obat karena pendidikan kedokteran lebih menekankan farmasi. Tapi melihat pemulihan pasien, saya tidak bisa menyimpan rahasia ini. Soal suhu juga penting. Memanaskan minyak zaitun di atas 160 derajat menghancurkan komponen baiknya. Jangan gunakan untuk menggoreng, hanya untuk menumis dengan api kecil. Penelitian Universitas Athena, Yunani, menunjukkan minyak zaitun mentah atau digunakan tanpa panas tinggi bisa meningkatkan efek anti peradangan hingga 10 kali lipat, terutama pada salad atau olesan roti. Tapi hati-hati, konsumsi berlebihan berisiko, terutama bagi penderita batu empedu atau pankreatitis akut. Konsultasikan dengan dokter. Saya sudah menjelaskan cara menggunakan minyak zaitun dengan benar, tapi ini belum cukup. Selanjutnya, saya akan bagikan cara kombinasi makanan yang meningkatkan efek minyak zaitun 2 hingga 3 kali lipat. Jangan lewatkan, atau Anda hanya mendapat setengah manfaatnya. Sekarang, saya akan ungkap rahasia yang menyelamatkan nyawa pasien saya dari penelitian 30 tahun. Kunci meningkatkan efek minyak zaitun ada pada makanan yang dikombinasikan. Kombinasi tertentu bisa menjadikan minyak zaitun sebagai obat ajaib atau justru racun. Penelitian dengan Profesor Frank Sachs dari Harvard Medical School menunjukkan, minyak zaitun dengan tomat sangat baik untuk jantung dan pembuluh darah. Likopen dari tomat dan asam oleat dari minyak zaitun mengurangi peradangan dan kolesterol. Pasien yang mengonsumsi kombinasi ini memiliki risiko penyakit jantung 40% lebih rendah, setara dengan obat jantung. Kakek Dedi Susanto dari Medan, yang menderita angina, hampir bebas nyeri dalam 2 bulan setelah mengonsumsi minyak zaitun dengan tomat. Dokter lain pun terkejut. Penelitian dengan Profesor Giovanni dari Universitas Bologna, Italia, menemukan bahwa minyak zaitun dengan bawang putih meningkatkan efek anti peradangan hingga 5 kali lipat. Sangat baik untuk artritis atau penyakit rematik. Kombinasi dengan kacang-kacangan juga luar biasa untuk kesehatan otak, mengurangi risiko demensia hingga 60%, menurut Universitas Barcelona, Spanyol. Tapi hati-hati, kombinasi salah bisa berbahaya. Minyak zaitun dengan masakan panas bisa menghasilkan zat karsinogenik. Dengan produk susu, kalorinya bisa terlalu tinggi, menyebabkan kenaikan berat badan. Banyak yang salah kaprah, seperti kakek Rudi Hermawan dari Yogyakarta, yang minum segelas minyak zaitun setiap hari setelah melihat di TV. 3 bulan kemudian, beliau dirawat karena pankreatitis akut. Penelitian kami menunjukkan, konsumsi berlebihan bisa membebani pankreas. Nenek Lili Suryani dari Jakarta menggunakan minyak zaitun untuk menggoreng berulang kali, yang justru menyebabkan peradangan pembuluh darah dan meningkatkan risiko stroke. Beliau berkata, "Saya pikir minyak zaitun mahal. Sayang kalau tidak dipakai ulang, ternyata itu racun." Sebagai dokter, saya tegaskan, gunakan minyak zaitun dengan cara dan dosis yang sesuai kondisi tubuh. Selanjutnya, saya akan ungkap fakta mengejutkan tentang waktu terbaik menggunakan minyak zaitun. Jika salah waktu, efeknya bisa berkurang separuh. Penelitian disertasi saya di Universitas Indonesia, menganalisis ribuan data pasien selama 30 tahun, menunjukkan waktu konsumsi minyak zaitun sangat memengaruhi efeknya. Bersama Profesor Pierre Dubois dari Universitas Lyon, Prancis, kami menemukan bahwa asam oleat dan polifenol diserap berbeda tergantung waktu. Konsumsi saat perut kosong di pagi hari
atau setelah makan bisa berbeda hingga 4 kali lipat. Penelitian menunjukkan, 1 sendok makan minyak zaitun saat perut kosong di pagi hari meningkatkan efek pembersihan pembuluh darah hingga 50% dan mengurangi peradangan 30%, setara dengan beberapa obat anti peradangan. Sebaliknya, konsumsi malam hari atau setelah makan berat bisa berbahaya. Kakek Tony Wijaya dari Bandung berkata, "Dokter, saya minum minyak zaitun setiap malam setelah makan. Awalnya baik, tapi lama-lama perut mual dan sulit mencerna." Setelah diperiksa, beliau mengalami fatty liver. Minyak zaitun adalah lemak. Konsumsi malam hari bisa membebani hati dan menyebabkan penumpukan kalori atau fatty liver. Penelitian 30 tahun kami menunjukkan waktu terbaik adalah pagi hari saat perut kosong dengan 1 sendok makan. Waktu berikutnya adalah saat makan siang. Digunakan pada salad atau masakan untuk membantu penyerapan vitamin. Hindari malam hari atau setelah makan berat, karena bisa membebani hati dan menambah berat badan, terutama bagi penderita penyakit pembuluh darah. Eksperimen di Rumah Sakit Universitas Indonesia menunjukkan, pasien jantung yang mengonsumsi minyak zaitun pagi hari memiliki elastisitas pembuluh darah 40% lebih baik, setara dengan obat pembuluh darah. Nenek Ani Rahayu dari Semarang berkata, "Setelah didiagnosis hipertensi, saya depresi karena harus minum obat seumur hidup. Tapi setelah minum 1 sendok minyak zaitun setiap pagi, dalam 3 bulan tekanan darah saya turun dari 160 ke 130. Dokter lain pun terkejut. Minyak zaitun sebaiknya dikonsumsi dengan sayuran seperti tomat, brokoli, atau bayam untuk meningkatkan penyerapan nutrisi dan kesehatan pembuluh darah hingga 6 kali lipat. Selanjutnya, saya akan ungkap rahasia bahwa jenis minyak zaitun menentukan efek pengobatannya. Salah pilih jenis, efeknya bisa nol meski waktu konsumsinya tepat. Penelitian 30 tahun saya menemukan fakta mengejutkan. Jenis minyak zaitun menentukan efektivitas pengobatan. Ini menjelaskan mengapa beberapa orang mendapat manfaat sementara yang lain tidak. Bersama Profesor Antonio Romero dari Institut Penelitian Minyak Zaitun Universitas Cordoba, Spanyol, selama 10 tahun, kami menemukan bahwa varietas, wilayah penanaman, waktu panen, dan metode ekstraksi membuat minyak zaitun memiliki efek pengobatan yang berbeda. Untuk penyakit jantung dan pembuluh darah, varietas Picual dari Spanyol paling efektif. Untuk artritis, varietas Koroniki dari Yunani terbaik. Untuk diabetes, varietas Frantoio dari Italia membantu mengontrol gula darah. Nenek Wulansari dari Malang, yang menderita artritis rematik selama 20 tahun, tidak merasakan manfaat dari minyak zaitun biasa. Setelah beralih ke Koroniki, beliau berkata, "Awalnya saya ragu, bukankah semua minyak zaitun sama? Tapi sebulan setelah memakainya, kekakuan sendi di pagi hari berkurang. 3 bulan kemudian, saya bisa bermain bola dengan cucu untuk pertama kalinya dalam 20 tahun. Secara medis, Koroniki mengandung oleocantal 3 kali lebih banyak, mirip ibuprofen dalam mengurangi peradangan, sangat baik untuk artritis. Untuk diabetes, saya sarankan Frantoio, yang kaya hidroksitirosol, membantu kerja insulin." Kakek Hadi Santoso dari Palembang, penderita diabetes 15 tahun dengan gula darah di atas 200, mengalami perubahan luar biasa. Setelah minum 1 sendok Frantoio setiap pagi, dalam 2 bulan gula darahnya turun ke 140, dan 6 bulan kemudian ke 120. Bahkan dosis obat diabetesnya dikurangi separuh. Yang terpenting adalah membedakan minyak zaitun asli. Lebih dari 8 dari 10 minyak zaitun di pasaran palsu atau tercampur. Cara membedakan. Pertama, lihat warnanya. Ekstra virgin asli berwarna emas tua atau kehijauan. Terlalu bening atau pucat kemungkinan palsu. Kedua, cium aromanya. Harus ada aroma rumput atau buah. Jika hanya bau minyak, itu palsu. Ketiga, cicipi. Ekstra virgin asli agak pahit dan pedas karena polifenol, komponen baik untuk tubuh. Keempat, cek harga. 250 ml ekstra virgin asli sulit didapat di bawah Rp20.000. Kelima, lihat asalnya. Spanyol, Italia, atau Yunani biasanya berkualitas tinggi. Sebagai dokter, saya peringatkan, minyak zaitun palsu tidak hanya tidak bermanfaat, tapi bisa berbahaya karena mengandung lemak trans atau bahan kimia. Sekarang, saatnya saya ungkap resep lengkap penakluk minyak zaitun, hasil penelitian 30 tahun. Resep ini telah membantu ratusan pasien pulih secara ajaib. Untuk penyakit jantung, pilih Picual Spanyol, konsumsi 1 sendok pagi hari dengan tomat.
Untuk artritis, pilih Koroneiki Yunani. Konsumsi dengan bawang putih cincang untuk efek anti peradangan 5 kali lipat. Untuk diabetes, pilih Frantoio Italia. Konsumsi dengan kacang-kacangan untuk kontrol gula darah optimal. Untuk pencegahan demensia, gunakan minyak zaitun apapun dengan kacang-kacangan. Resep Mas Dr. Agus Santoso, 1 sendok ekstra virgin asli, 3 buah tomat ceri, untuk jantung, setengah siung bawang putih cincang, untuk peradangan, dan segenggam kacang-kacangan, untuk otak. Cara membuat, konsumsi 1 sendok minyak zaitun saat perut kosong di pagi hari, 5 menit kemudian makan tomat, bawang putih, dan kacang-kacangan, lalu sarapan 30 menit kemudian. Hasilnya luar biasa, tekanan darah turun rata-rata 30 poin, kolesterol turun 50 poin, gula darah turun 40 poin, dan peradangan turun 60%. Nenek Rina Lestari dari Solo, setelah 6 bulan mengikuti resep ini, berkata, "Saya bisa menghentikan obat tekanan darah setelah 30 tahun. Dokter pun takjub. Sekarang saya bisa jalan-jalan dan mendaki dengan cucu." Peringatan, penderita penyakit kandung empedu atau pankreatitis akut harus konsultasi dokter. Jangan konsumsi lebih dari 2 sendok sehari. Simpan minyak zaitun di tempat sejuk, gelap, tutup rapat, dan gunakan dalam 6 bulan. Jangan di kulkas karena bisa mengeras. Ulangi cara membedakan ekstra virgin asli, warna emas tua atau kehijauan, aroma rumput atau buah, rasa pahit dan pedas, harga di atas Rp20.000 per 250 ml, asal Spanyol, Italia, atau Yunani, cek tanggal panen dan kemasan botol gelap. Resep ini adalah hasil pengalaman 30 tahun menangani ribuan pasien. Saya harap ini menjadi kunci hidup sehat di usia senja, agar Anda bisa melihat pernikahan cucu dan ulang tahun cicit. Jika video ini bermanfaat, silakan langganan, suka, dan bagikan dengan keluarga. Informasi kesehatan lain akan hadir di video berikutnya. Penting, video ini untuk informasi kesehatan, bukan pengganti konsultasi dokter. Setiap orang berbeda, hasil bisa bervariasi, dan keputusan menerapkannya adalah tanggung jawab Anda. Tetap sehat.